Oke, perkenalkan saya Riki Ardianto, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0526893331, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, jaringan komputer. Yaitu yang pertama adalah CD. Sini. CD. Perintah ini digunakan untuk berpindah-pindah direktori. Kemudian ada CLS. Digunakan ini untuk membersihkan semua tulisan yang ada di sini. Kemudian ada yang ketiga, CLS. Ini kita coba enter. Clear the screen. Ini tuh file bantuan untuk perintah CLS, membantu untuk CLS tersebut membersihkan layar. Kemudian ada dir. Di sini ada dir. Enter. Dir di sini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten file. CLS. Kemudian nomor 5 ada ivconfig. ivconfig di sini digunakan untuk menampilkan informasi ini seperti IP address, kemudian subnet mask, default gateway seperti itu. Kemudian untuk nomor 6 config all. Yes. Untuk nomor 6 itu ini tuh hampir sama ya kayak tadi. Cuman ini tuh memberikan tambahan seperti pengaturan DNS dan wings maupun MAC address. Kemudian yang ketujuh IP config. Enter. Untuk ini tuh menampilkan semua bantuan ya terkait dengan perintah ipconfig. Ini tuh perintah ini semacam kamus, ini kayak kamus ya, beriin buat panduan pengguna jenis-jenis dari ipconfig. Dan juga kita diberi contoh juga kayak gini. Kemudian yang ke-8 adalah ipconfig release. Nah, ini kayak gini. Ini tuh untuk melepaskan atau merilis, mereset semua perintah IP address. Ini apabila ini perintah ini jalankan, ini konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Kemudian 9 ipconfig renew. Nah, ini tuh digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kemudian ipconfig display DNS. Ini banyak banget ini. Ini tuh digunakan untuk menampilkan DNS ya, atau domain name system. Kemudian ada IP flash DNS. Ini tuh untuk mengosongkan atau buat mereset DNS tadi. Kemudian
IP register DNS. Nah, untuk ini tuh untuk daftarin si komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian ada ping. Ini tuh untuk menampilkan berkas bantuan perintah ping. Itu nih, misal ya seperti inilah. Kemudian ada net stats. Seperti ini. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer ke komputer yang sedang dipakai. Nih, itu prinsipnya sama kayak task manager. Gitu. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan ini itu menampilkan informasi jaringan yang dipakai berserta dengan informasi seperti IP dan portnya. Kemudian ada tracer. Bentar, belum selesai. Sama. Kemudian ada tracer. Perintah ini tuh digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ya, ini tuh dilakuin dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Kemudian 16, patch ping. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Ini tuh mempunyai sistem kerja kayak mirip gabungan antara ping dan trace. Kemudian adalah NS lookup. Nah, ini tuh tools yang digunakan untuk menampilkan informasi nama DNS, alamat IP seperti ini. Kemudian ada next. Ini tuh digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kemudian ada route. Nah, route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Ini biasanya tuh digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router atau banyak router, ya. Itu bisa digunakan untuk menyusun traffic komunikasi berdasarkan komunikasi host ini berdasarkan IP dan subnet mask dan subnet serta router gateway. Kemudian yang terakhir ada MAC. Kemudian yang terakhir ada NAT.
Nah, jika kita mengetikkan perintah net ini kita bisa melihat opsi seperti tampilan pengguna, terus sesi, statistik, komputer config, mulai, berhenti, seperti ini. Mungkin itu tugas dari saya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.